Oke, bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Hari ini kita bakalan membahas seputar bagaimana sejarah dari Masjid Raya Ganting. Masjid Raya Ganting sendiri adalah masjid peninggalan di abad ke-19 yang terletak di Kampung Gantiang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Tentunya di negara Indonesia. Tercatat sebagai masjid tertua di Padang, cikal bakal masjid ini berawal dari sebuah surau di seberang Padang, daerah pemukiman awal dalam jumlah sejarah kota Padang. Arsitekturnya sendiri mempresentasikan akulturasi etnis-etnis yang ada di Padang dengan penuh neoklasik dari Eropa yang dominan pada bagian fasad. Berawal dari kawasan yang dulunya merupakan pusat kota, Masjid Raya Gantiang sempat menjadi masjid terbesar di Minangkabau pada awal abad ke-20. Masjid ini telah berkontribusi dalam perkembangan dakwah Islam menjadi tempat perdebatan wacana keislaman di Minangkabau, hingga berperan dalam masa genting saat Sumatera Barat diduduki oleh tentara Jepang. Pamornya meredup pasca penggolakan Pemerintah Revolusi Republik Indonesia atau PRRI. Disusul kehadiran masjid besar baru seperti Masjid Nur Iman dan Masjid Taqwa Muhammadiyah. Bangunan Masjid Raya Gantiang terpelihara dengan baik walaupun sempat mengalami kerusakan akibat gempa bumi di tahun 2005 dan 2009. Masjid ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Indonesia dan menjadi daya tarik wisata di Kota Padang. Untuk pembangunannya sendiri, Masjid Raya Gantiang berdiri di lokasi yang didirikan sebagai pengganti surau Kampung Gantiang dan surau terdahulu di Kapalokuto. Pendirian masjid sejalan dengan pembentukan nagari oleh 8 suku di Padang yang bernama Nagari Nan Salapan Suku. Menurut adat Minangkabau, sebuah nagari dapat berdiri apabila salah satunya memiliki masjid. Namun, kapan persisnya masjid tidak dibangun diketahui pasti. Meski demikian, Masjid Raya Gantiang jamak disebut sebagai masjid tertua di Padang. Pemasangan tegel ditangani oleh tukang yang ditunjuk langsung oleh pabrik dan selesai pada 1910. Selama tahun-tahun berikutnya dilakukan jumlah pekerjaan pembangunan yang mengubah tampilan bangunan, terutama bentuk atap, cungkup, tiang, dan fasad yang ada sekarang. Biaya pembangunan diperoleh dari sumbangan wakaf beberapa jemaah yang namanya dipampang pada prasasti di dinding serambi bagian dalam. Arsitektur Masjid Raya Gantiang kerap sebagai hasil akulturasi etnis-etnis yang ada di Kota Padang. Pada abad ke-19, ketika masjid ini dibangun, Padang telah dihuni oleh berbagai bangsa dan kelompok etnis termasuk Tionghoa, Eropa, dan India. Mereka membentuk perkampungan di sekitar masjid kecuali bangsa Eropa. Kampung-kampung mereka masih dapat dijumpai sampai sekarang. Masjid ini memiliki bentuk atap berundak. Ciri khas arsitektur Masjid Nusantara, puncak atap diberi kubah nanas dengan hiasan mustaka. Endapan atap terdiri atas 5 tiang, tingkat tiang berdena persegi dan 2 tingkat berdena segi 4. Menurut Faktur Rashid, bagian atap berdena sebagai 8 dulunya dikerjakan oleh tukang-tukang Tionghoa di bawah pimpinan Kapten Cina Lau Xiangko atau Lau Xiangko. Namun kronologisasinya tidak jelas. Menurut sementara sumber, seorang perwira dari Korps Tentara Zeni Hindia Belanda wilayah pesisir barat Sumatera yang meliputi Sumatera Barat dan Tapanuli sekarang turut serta dalam pengembangan Masjid Raya Gantiang. Bangunan diberikan sebagai bentuk kompensasi pemerintah kolonial atas tanah wakaf masjid yang terpakai saat membuka jalan batu. Namun tidak ada penjelasan mengenai kapan bentuk bangunan diberikan. Pada mihrab, tempat imam memimpin sholat dan menyampaikan khotbah, dibuat ukiran kayu mirip ukuran Tiongkok. Di bagian tengah ruangan salat dibangun sebuah muzawir berukuran 4x4 berbentuk punggung dari kayu diberi ukuran Tiongkok. Muzawir berfungsi sebagai tempat penyambung suara imam sebagai makmum, sehingga makmum dapat mendengar aba-aba imam saat sholat Jumat, sehingga imam nyaris tidak terdengar jamaah dari belakang. Setelah ada pengeras suara, muzawir tidak digunakan lagi sehingga pengurus masjid membongkar bangunan tersebut di 1978. Pada 1960 dilakukan pemasangan keramik pada 25 tiang
ruang utama aslinya terbuat dari batu bata. Pada 1967 dibangun menara pada bagian kiri dan kanan fasad masjid serta sebuah tempat wudhu permanen dan tertutup pada 1995. Dilakukan pemasangan keramik pada dinding dan utama. Sedikit cerita, pada toko setempat, 25 tiang utama yang aslinya terbuat dari batu bata itu memfilosofikan adalah 25 nabi dan rasul. Baiklah sobat-sobat, itulah sedikit cuplikan sejarah dari Masjid Raya Gantiang. Sedikit akhir dari pembahasan kita ini, sebuah masjid akan terasa ramai jika kita selalu meramaikan masjid. Baik masjid itu termasuk masjid tertua atau masjid yang baru dibangun. Bukan masalah tua atau barunya, tapi bagaimana kita sebagai seorang muslim dapat memaksimalkan sebuah masjid sebagai tempat ibadah, tempat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bersama-sama menjadi pribadi yang lebih baik. Wastabil khairat. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.